Saya Francisca dari kelas A2 pagi, NIM 19101416909, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen Adi Mursalim, SEMM. Materi Just in Time. Just in Time merupakan filosofi manufaktur yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Ide dasar just in time sangat sederhana, yaitu berproduksi hanya apabila permintaan full system, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta pada saat diminta, dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Definisi, prinsip, manfaat, dan tujuan just in time. Just in time mempunyai 4 aspek pokok sebagai berikut. Pertama, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Aktivitas yang tidak bernilai tambah meningkatkan biaya yang tidak perlu, misalnya persediaan sedapat mungkin 0. Kedua, adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi sehingga produk rusak dan cacat sedapat mungkin 0. Tidak memerlukan waktu dan biaya untuk pengerjaan kembali produk cacat, dan kepuasan pembeli dapat meningkat. Ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Yang keempat, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Just in time berusaha mengurangi persediaan karena persediaan dipandang sebagai pemborosan. Persediaan mencerminkan sumber daya yang tidak digunakan dan dapat menyebabkan terjadinya pemborosan lainnya. Tetapi tujuan mengurangi persediaan ke titik nol hanya mungkin dicapai dalam kondisi berikut. Yang pertama, biaya dan waktu persiapan yang rendah atau tidak signifikan. Kedua, ukuran 1 sama dengan 1. Ukuran 1 out sama dengan 1. Ketiga, waktu tunggu minimum atau hampir seketika. 4, beban kerja yang seimbang dan merata. 5, tidak ada interupsi karena kehabisan persediaan, kualitas yang buruk, pemeliharaan mesin yang tidak sesuai jadwal, perubahan spesifikasi, atau perubahan lain yang tidak terencana. Persediaan terdapat di hampir semua sistem karena kondisi ideal tersebut tidak pernah ada. Konsep persediaan sama dengan 0 mengandung arti tingkat kesempurnaan yang umumnya tidak dapat dicapai, tetapi menyebabkan terjadinya penumpukan persediaan. Pengurangan persediaan secara kontinu dicapai melalui proses-proses berikut. Yang pertama, persediaan dikurangi sampai suatu masalah ditemukan dan diidentifikasi. Yang kedua, sekali masalah sudah diidentifikasi, tingkat persediaan dinaikkan untuk menyerap dampak dari masalah ini agar sistem dapat beroperasi dengan lancar. Ketiga, masalah tersebut dianalisis dan cara-cara praktis diidentifikasi untuk mengurangi atau menghilangkan masalah. Keempat, sekali masalah telah dikurangi atau dihilangkan, tingkat persediaan dikurangi lagi sampai masalah berikutnya ditemukan dan diidentifikasi. Kelima, langkah 2-4 diulangi hingga pada tingkat persediaan minimum yang paling mungkin untuk dicapai. Dengan cara ini, mengurangi persediaan mengungkapkan masalah dan menstimulasikan
pencairan cara-cara praktis guna menyelesaikannya sehingga perbaikan secara kontinu dapat dilakukan untuk mengeliminasi pemborosan, pengurangan tingkat persediaan, juga mengurangi kecepatan pemrosesan atau kecepatan dengan mana suatu tugas atau unit melewati sistem. Manfaat strategi dari peningkatan velositas adalah berkurangnya waktu dan diperlukannya untuk memenuhi pesanan produksi. Jika velositas ditingkatkan 10 kali lipat, maka rata-rata pesanan dipenuhi dalam tempo 1/10 dari waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Perbaikan velositas dapat diperluas ke hilir ke arah persediaan barang jadi dan pengiriman. Selain itu, perbaikan velositas juga dapat diperluas ke hulu ke arah persediaan bahan baku, pembelian, desain produk, pengembangan, dan riset. Tujuan just in time adalah mengurangi waktu siklus total karena satu-satunya waktu yang memberikan nilai tambah atas suatu produk hanyalah seketika produk tersebut diproses, sementara waktu untuk memindahkan menunggu dan inspeksi tidak menambah nilai. Hanya itu pemrosesan yang menambah nilai, sedangkan sisanya hanya menambah biaya. Dengan demikian, mengurangi total waktu siklus berarti mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Dan tentu saja waktu pemrosesan sebaiknya berada pada tingkat paling rendah yang konsisten dengan produk yang berkualitas. Oleh karena WIP adalah aset mahal yang harus didamai. Dan dipelihara seperti aset-aset lainnya. Manfaat nyata dari pengurangan WIP adalah bahwa total investasi berkurang sehingga menghasilkan penghematan dalam biaya penyimpanan persediaan. Biasanya hal ini dicapai dengan memproduksi sejumlah besar bat-bat kecil sehingga hanya terdapat WIP yang lebih sedikit di setiap tahap proses. Sementara velositas dari semua unit dan bat ditingkatkan. Selain itu, banyak dari teknologi just in time berurusan dengan pengurangan durasi dan biaya persiapan. Misalnya, asumsikan bahwa biaya penyimpanan tahunan sebesar 25% dari biaya produksi variabel dan biaya variabel dari rata-rata WIP adalah sebesar $200. Manajemen merencanakan untuk menggunakan just in time guna mengadakan velositas WIP tanpa mengubah total output tahunan. Hal ini akan mencapai dengan menurunkan rata-rata ukuran bat menjadi barang jadi. Rata-rata WIP akan berkurang separuhnya sehingga menghasilkan penghematan sebesar $25.000. Dalam biaya penyimpanan tahunan, selain dampak terhadap biaya penyimpanan persediaan, hasil yang lebih penting dari just in time adalah pengurangan WIP dan dampaknya terhadap kerugian produksi. Hubungan antara just in time dan kerugian sebenarnya hampir-hampir tidak setara dan seringkali terlewatkan. Just in time dan kerugian produksi. Produksi just in time dapat mengurangi waktu biaya produksi dengan cara yang pertama, mengurangi atau memindahkan barang dalam proses dalam setiap workstation atau tahapan pengelolaan produk. Yang kedua, mengurangi atau meniadakan produksi konsep waktu tunggu nol. Yang ketiga, secara kesinambungan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengurangi biaya satupun mesin pada setiap tahapan pengelolaan produk. Yang keempat, menekankan pada penyederhanaan pengelolaan produk sehingga aktivitas produksi yang tidak bernilai tambah dapat dieliminasi. Perusahaan yang menggunakan produksi
Just in time dapat meningkatkan efisiensi dalam bidang yang pertama, lead time, waktu tunggu manufakturan. Yang kedua, persediaan bahan barang dalam proses dan produk selesai. Yang ketiga, waktu pemindahan. Keempat, tenaga kerja langsung dan tidak langsung. 5, ruang pabrik. 6, biaya mutu. 7, pembelian bahan. Penerapan produksi just in time dapat mempunyai pengaruh pada sistem akuntansi biaya dan manajemen dalam beberapa cara sebagai berikut. Just in time pembelian. Just in time dapat mengurangi waktu dan biaya yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dengan cara yang pertama, mengurangi jumlah pemasok sehingga perusahaan dapat mengurangi sumber-sumber yang dicurahkan dalam negosiasi dengan pemasukannya. Yang kedua, mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. Yang keempat, memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang mapan. Kelima, mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah. Yang kelima, mengurangi waktu dan biaya untuk program-program pemeriksaan mutu. Penerapan pembelian just in time dapat mempunyai pengaruh pada sistem akuntansi biaya dan manajemen dalam beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, ketelusuran langsung sejumlah biaya dapat ditingkatkan. Yang kedua, perubahan cost pool yang digunakan untuk mengumpulkan biaya. Yang ketiga, mengubah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya sehingga banyak biaya tidak langsung dapat diubah menjadi biaya langsung. Yang keempat, mengurangi perhitungan dan pengajian informasi mengenai selisih harga beli secara individual. Yang kelima, mengurangi biaya administrasi penyelenggaraan sistem akuntansi. Hambatan dalam pembelian just in time. Terdapat beberapa hambatan dalam pembelian just in time berikut diantaranya. Yang pertama, tata letak proses produksi. Yang kedua, frekuensi perubahan jadwal. Yang ketiga, sikap agen pembelian dan pemasok. 4, keandalan perusahaan pengangkutan. Kelima, jarak dan pemasok.